Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak ingin diskusi dengan Bapak nih. Sebelumnya Pak, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurmansyah SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di tempat saya bertugas, SD Negeri Air Tenang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu dengan Bapak Agustiar, SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang ada di modul 3.1 tentang kasus dilema etika. Baik Pak, terkait dengan kasus dilema etika, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Allah bersedia. Baik Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Baik Pak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya dalam kasus-kasus dilema di sekolah tentunya banyak sekali Pak permasalahannya, baik itu terjadi antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, antara guru dengan stakeholder ataupun wali murid, komite, dan sebagainya. Tentunya yang harus saya lakukan mempelajari atau mengidentifikasi kasusnya. Setelah itu saya pelajari masalahnya. Setelah dipelajari maka saya kumpulkan semua informasinya. Kumpulkan lalu saya bilah-bilah informasi itu, yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Setelah saya memisah-misahkannya, tentu dapatlah saya menindaklanjuti dengan mengelompok kasus-kasus tersebut. Setelah itu dipilihlah mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kita, baik guru dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Baik Pak, pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya yang pertama saya lakukan, melakukan tanya jawab, bertanya kepada mereka yang mempunyai keterlibatan dari kasus tersebut. Saya tanyakan kepada mereka, lalu informasi yang saya tanyakan tadi saya kumpulkan sebagai bahan acuan mempertimbangkan dan mencari keputusan. Setelah saya kumpulkan informasi tersebut, lalu kita kelompokkan dan kita menentukan mana yang paling baik untuk mencari keputusan tersebut. Setelah kita
tahu mana yang terbaik, maka dapatlah kita memilih dan menjalankan keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya, Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang saya lakukan pada saat ini sebenarnya melihat kasusnya, melihat problem ataupun dilema dari kasus tersebut. Setelah saya mengumpulkan informasi tersebut, lalu saya memetakan persoalan tersebut dengan memilih yang terbaik dari kasus tersebut untuk dipilih cara penanganannya yang terbaik. Kedua, saya berusaha mencari solusi dengan mempertimbangkan dan konsisten pada aturan yang berlaku di sekolah. Silakan, Pak. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bisa diulangi sekali lagi? Yang keempat nih, Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai pemimpin atau pemegang amanah, yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalahnya sebenarnya tidak ada prosedur, tidak ada waktu, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat, mungkin saya butuh waktu beberapa hari. Kalau kasusnya itu ringan dan tidak melibatkan banyak orang, mungkin hari itu juga bisa kita selesaikan. Jadi secara tata kelola atau tata cara, apabila kasus tersebut terjadi, kalau bisa diselesaikan di hari itu, kenapa tidak? Kita harus selesaikan. Tapi kalau melibatkan orang banyak, itu kita butuh beberapa hari. Tapi intinya kita tidak ingin menunda-nunda kasus itu terlalu lama. Lalu kalau kita selesai dengan segera mungkin itu yang paling baik dan sangat terbaik. Baik, Bapak. Kita lanjutkan, Pak, ya. Pertanyaan yang ke-5. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Tadi saya sudah menjawab kan, kalau prosedur dan tata kelolanya tidak melihat waktu, tidak melihat, tidak memakai jadwal. Saya melihat kasus itu, kalau bisa diselesaikan dengan segera, saya menyelesaikannya. Kalau kasus itu berat dan melibatkan orang banyak, tentu dengan cara beberapa hari dari banyaknya keterlibatan dalam kasus tersebut.
Kita lanjutkan Pak ya. Pertanyaan ke-6 nih. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tidak ada seseorang yang saya butuhkan selain dengan cara musyawarah. Tapi yang terpenting dalam cara penyelesaiannya, bagaimana saya berpikir bahwa kasus itu berhasil diselesaikan dengan baik, pada akhirnya dapat terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpatokan kepada aturan yang berlaku. Jadi aturan itu yang saya pegang. Yang ketiga, mengutamakan rasa peduli, rasa tidak menyakiti orang lain atau tersinggung orang lain. Jadi selama kita tegakkan aturan dan kita peduli dengan kasus tersebut, yang itu yang saya jalankan. Baik Bapak, kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir yaitu yang ke-7. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Refleksi. Yang saya lakukan refleksi dan menganalisis. Terpenting bagi saya bahwa harus memiliki pandangan-pandangan orang lain untuk dijadikan rasa yang begitu nyaman. Di pandangan orang lain juga saya butuhkan. Kita refleksi dan kita analisis kasus tersebut. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sebagai calon guru penggerak dalam wawancara ini. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Agustiar SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Air Tenang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian Pak, pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.